Biar dia ngaku insinyur, ngaku DRS, ya biar semau-semau dia. Ngaku aja kok, mau ngaku apa aja kan boleh, gitu loh. Ya, tapi setidak-tidaknya nih Pak, kalau sudah kuliah di UGM, logikanya ya lulus SMA lah Pak. Masa bisa keterima SMA kalau keterima UGM kalau nggak lulus SMA? Lah, makanya otomatis kan dengan gugatan kita, nanti kan orang menyimpulkan sendiri berarti insinyurnya juga bodong. Karena mana mungkin ijazah SMA aja nggak punya bisa ke UGM gitu loh. Masa kita mengajari itik berenang, rakyat akan menyimpulkan begitu. Sekarang kita beralih ke materinya ya. Mbak Rahma ini orang mana? Jawa Timur. Jawa lah, ya, pokoknya Jawa ya. Pasti pernah dengar idiom Jawa yang namanya wong legan golek momongan. Saya yakin Pak Indro Cahyono ngerti. Jadi itu menyusukan beruk di hutan. Ya. Ngapain UGM repot-repot bikin jumpa pers, pokoknya kita gugat bukan ijazah UGM-nya. Bukan berarti karena ijazah UGM-nya palsu, asli. Tetapi itu lemah kalau kita gugat UGM-nya. Karena yang ada di syarat konstitusi itu cuma ijazah SMA. Nah, jadi rupanya yang SMA-nya ini ketakutan, nggak ada yang muncul sekalipun Mahmud Nurwindu yang saya sebut jutaan kali. Yang jelas-jelas kesaksiannya palsu, dia nggak pernah sebangku, ngomong sebangku, gitu loh. Oh, jadi Pak Mahmud ini mengaku teman sebangkunya Jokowi? Iya kan, dokumentasinya ada di mana-mana. Saya sebangku sejak kelas 1, 2, 3, Jokowi ranking 1. Kalau saya contekin nggak boleh, ya itu Mahmud itu bohong semua. Oh, nggak kemana sekarang Mahmud itu? Mahmud jadi komisaris, Mbak Rahma, komisaris petrokimia. Mungkin karena teman sebangku, Pak. Ya, masalahnya bukan teman sebangku, dianya ya karena bohong itu, gitu loh. Seperti Aris Sujito bohong di pengadilan, sebenarnya bisa saya tuntut, itu kesaksian palsu. Dari mana Pak Bambang tahu kalau Mahmud itu bohong? Siapa tahu benar. Gimana? Dari mana Pak Bambang tahu kalau Mahmud tadi itu bohong? Iya, karena temannya yang lain bilang bohong. Bu Sri Handayani, Mahmud itu bohong. Nah, itu yang tadi saya tanya. Oke. Pak Bambang ini ngumpulkan datanya itu bagaimana? Apakah Pak Bambang ngecek ke sekolahannya, ke SMA-nya? Ketanyain ke teman-teman angkatannya, Bapak telusuri teman-temannya dulu atau enggak? Iya, semua orang yang saya sebut itu sudah saya temui langsung, gitu loh. Jadi ini bukan katanya-katanya lagi, saya temui semua. Bapak ke sekolahan SMA 6-nya? Tentu saja tidak, karena semua di sana sudah TKP itu sudah acak-acakan. Gitu loh. Jadi Bapak nggak ngecek maksudnya dokumen? Saya dapat dokumennya yang buku Indo, walaupun tidak datang ke sekolahan. Dari mana? Lah ini kan triknya wartawan. Nah, gitu. Buku Indo apa itu yang? Buku Indonya itu, yang Joko Wahyudi itu. Yang diakui Pak Jokowi itu. Nanti saya tunjukkan deh, maksudnya setelah off air ya, supaya tidak ada banyak waktu. Iya. Terus lanjut lagi, setelah itu soal konpres tadi. Ya, konpres tadi, wong legan golek momongan itu kurang kerjaan UGM. Jadi mereka kayaknya dipaksa Pak Jokowi, ya toh, supaya kita perang urat saraf seolah-olah yang ngomong rektor, doktor, itu kan sudah otoritatif gitu. Padahal jauh panggang dari api, yang kita tanya apa, yang dijawab apa gitu loh. Ya kan? Jadi yang diharapkan Pak Bambang ini klarifikasi dari kepala sekolah SMA 6. Betul, yang saya sebut nama-namanya itu, teman-temannya yang saya sebut itu Mahmud, Bu Sri Handayani. Terus yang temannya kelas 1 yang ngomong Pak Jokowi nggak naik kelas 2 kali itu namanya Suryo Atmanto. Sekarang komisaris PT Bukit Asam, ya anak perusahaannya. Sigit Haryanto, para rombongan pembohong ini supaya konferensi pers supaya bisa saya bantah, gitu loh. Lah yang UGM kok tahu-tahu muncul itu apa urgensinya, gitu loh. Karena mereka nggak kita gugat di dalam dalam gugatan kita melawan hukum. Pak Jokowi ijazah UGM-nya palsu pun nggak ada masalah secara konstitusi. Ya tapi pidana, Pak. Gimana? Pidana. Pidana kalau menyangkut presiden bisa didiponerin Jaksa Agung. Hah? Iya loh. Ini bodoh kalau kita menggugat ijazah UGM-nya. Tapi bukan berarti kita tidak menggugat ijazah UGM-nya itu sebagai palsu, bukan berarti karena itu asli, tapi karena itu strategi kita. Jadi begini, ini semua kalau kita berhasil kita buktikan gugatan ijazah SMA Pak Jokowi tidak sah di pengadilan, gitu ya, syaratnya tidak sah, dia presiden nggak sah, ya toh, berarti semua keputusan dia yang diambil selama jadi presiden tidak sah, termasuk utang-utangnya. Nah, ini sebenarnya semua rakyat harus mendukung. Pak Jokowi ini bisa menjadi accidental hero baru kalau dia mengakui semua pemalsuannya itu, ya toh, di pengadilan, kemudian rakyat memaafkan, tetapi secara hukum internasional rakyat itu bebas utangnya yang selama dibikin oleh Pak Jokowi selama lo iya betul. Mimpi kali, bukan, artinya lo betul. Dasar hukumnya harus mulai dari situ dulu, gitu loh. Lah soal pelaksanaannya kita harus meniru Israel. Israel itu berdiri dengan melanggar seluruh hukum internasional. Kenapa bisa?
gitu loh. Sebagai bangsa semangat dong, mau membebaskan utang anak cucu kok nggak semangat, ya utangnya terus gitu loh. Ini betul bisa diperdebatkan ya, tapi saya sudah meyakini itu lebih dari motivasi saya jauh lebih mulia. Saya nggak punya apa-apa. Saya bahkan menganjurkan udah kita maafkan Pak Jokowi. Itu kan yang salah kita semua. Ngapain kita tidak melototin KPU sejak awal gitu loh. Tetapi mengenai tadi ya saya membantah sedikit argumen Pak Indro ya, dengan segala hormat. Kan katanya sudah diverifikasi waktu nyalon wali kota. Nyalon 2 kali, gubernur sekali, presiden 2 kali. Nah, itu ada presiden, Pak Jopin R. Saragih, mantan Bupati Simalungun, itu lolos ijazah SMA palsunya waktu nyalon bupati 2 kali juga. Tapi ketika nyalon menjadi gubernur Sumatera Utara, ketahuilah ijazah SMA dia itu melalui persidangan juga. Melalui persidangan resmi. Jadi Pak Bambang berharap seperti itu nanti? Saya yakin akan seperti itu. Sampai saat ini Pak Jokowi juga nggak pernah membantah. Mana? Caranya membantah gampang, tunjukkan ijazah SMA-nya, selesai. Kalau saya dianggap telah membuat keonaran, tembak mati saya. Tapi buktikan dulu mana ijazah asli Pak Jokowi, kan gitu kan.